Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiadi dengan NPM 2021 310106. Saya merupakan mahasiswa konversi dari D3 ke S1 dari Bina Insani juga. Di sini saya ingin mempresentasikan draft karya ilmiah yang telah saya buat. Di sini saya mengangkat topik tentang keamanan akses ruang server berbasis platform dan diimplementasikan Internet of Things (IoT). Kenapa saya membahas ini? Karena di bab 1 pendahuluannya latar belakang masalah yang terjadi di masalah yang umum. Pengguna internet saat ini sudah menjadi kebutuhan yang banyak tidak dapat dibatasi penggunanya, mulai dari personal PC, router, smartphone, hingga gadget yang canggih lainnya, yang kini telah masuki era baru yang bernama Internet of Things, di mana setiap perangkat terkoneksi ke jaringan internet dan perangkat-perangkat tersebut bisa dapat saling terhubung, yang digunakan oleh manusia untuk sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul secara efisien dan akurat. Disinilah saya tertarik untuk mengembangkan Internet of Things tentang pengamanan ruang server. Untuk masalah khususnya, di sini saya mengangkat dari PT Cibitung Tanjung Priuk Tolwes, salah satu badan usaha jalan tol BUJT yang berada di naungan PT Akses Pelabuhan Indonesia atau API. Di sini PT Cibitung Tanjung Priuk memiliki sebuah masalah, yaitu terdapat dari ruang server yang belum terkontrol dan belum adanya penanganan atau manajemen keamanan di ruang server tersebut. Dan masalah yang kedua, lebih dari satu titik ruang server yang telah dimiliki CTP ini. Di sini juga saya mengangkat beberapa jurnal sebagai referensi saya. Yang pertama, dari menurut penelitian terdahulu Bapak Setiadi tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Sistem Keamanan pada Ruang Server Menggunakan Teknologi Berbasis Internet of Things dan menggunakan aplikasi Billieng, mengemukakan bahwa sistem keamanan ruang server dapat dilakukan dengan membuat rangkaian alat yang mampu membantu pemilik ruangan tersebut melakukan pengawasan terhadap ruang dari kejahatan maupun bencana. Yang kedua, itu menurut penelitian terdahulu Isador Arsapratnata tahun 2019 dalam jurnalnya Pengembangan Internet of Things yang dimanfaatkan dalam monitoring ruang server dengan menggunakan IoT. Internet of Things pada pengembangan sistem monitoring ruang server dapat menghasilkan perangkat yang dapat membantu aktivitas administrator dalam melakukan monitoring ruang server. Dan yang ketiga, saya mengutip dari penelitian terdahulu Susanto dan kawan-kawan tahun 2017 dalam jurnal yang berjudul Internet of Things pada Sistem Keamanan Ruangan Studi Kasus Ruang Server Perguruan Tinggi Raharja, mengemukakan bahwa sistem keamanan ruang server dapat dilakukan dengan membuat rangkaian alat menggunakan Raspberry Pi. Dalam konteks pengontrolan alat dapat digunakan untuk mengendalikan sensor-sensor tersebut. Dan di sini dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan keamanan ruangan server dapat dilakukan dengan membuat suatu rangkaian alat yang mampu membantu pemilik ruang dalam melakukan pengawasan terhadap ruangan
dari kejahatan maupun bencana. Salah satunya menggunakan teknologi IoT yang dapat menghubungkan beberapa alat atau bisa disebut sensor. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlunya adanya sebuah sistem teknologi berbasis platform Tinger.io untuk pihak perusahaan dapat memperoleh informasi lebih cepat sehingga manajemen ruangan server dapat disesuaikan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu saya membuat judul di karya ilmu ini, implementasi Internet of Things, sistem kontrol suhu dan keamanan akses ruang server berbasis platform Tinger.io pada Cibitung, Tanjung Priuk, Torres. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama, tidak terkontrolnya suhu kelembapan ruang di server. Yang kedua, tidak adanya upaya pengamanan dan risiko kebakaran ataupun kebocoran gas. Yang ketiga, tidak terkontrolnya ruang server dari aktivitas keluar masuk karyawan. Yang keempat, tidak adanya pengamanan ruang server dari risiko tindakan pencurian data perusahaan yang dimiliki. Adapun batasan masalah yang saya batasi adalah sistem ini dirancang merupakan berbasis web cloud dengan platform Tinger.io. Sistem ini dirancang menggunakan perangkat IoT Android Uno berbahasa pemrograman C dan platform Tinger.io. Data yang diolah pada aplikasi ini adalah data yang diambil dari sensor-sensor untuk menampilkan grafik dan visual kelembapan suhu ruangan dan mengelola aktivitas historik keluar masuknya karyawan. Sistem ini hanya menghasilkan output berupa gambar, tidak turun di tangan, grafik aktivitas ruang server dan laporan aktivitas ruang server tersebut. Untuk perumusan masalahnya, bagaimanakah cara mengetahui suhu kelembapan ruang server secara real time? Bagaimanakah meminimalisir potensi kebakaran ruang server? Bagaimanakah cara mengamankan ruang server dari akses keluar masuknya karyawan? Yang keempat, bagaimanakah cara menampilkan visualisasi dalam ruangan server? Adapun tujuan penelitian ini, salah satunya adalah sebagai kelulusan salah satu program studi sistem informasi, atau untuk saat ini untuk mendapatkan nilai karya ilmiah. Untuk yang kedua, untuk membangun sistem keamanan dan informasi monitoring aktivitas ruang server pada PT Cibitung Tanjung Priok Torres. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu admin dalam mengetahui controlling suhu dan kelembapan di dalam ruang server, dapat membantu admin dalam mencegah kebakaran di dalam ruang server, dapat mempermudah manajer dalam melakukan pemantauan aktivitas keluar masuk karyawan guna untuk mengambil keputusan ataupun histori karyawan dalam mencegah masalah jaringan yang sering terjadi. Yang keempat, dapat mempermudah pimpinan membaca laporan manajer karena dilengkapi dengan grafik dan visualisasi yang jelas dan aktivitas di dalam ruangan server. Untuk 1.6-nya sistem penulisannya dalam proposal ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah. Bab 2 berisi tentang landasan teori. Pada bab ini berisi tentang teori-teori pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dikerjakan oleh penulis. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pada bab ini berisi tentang pembahasan teknik pengumpulan data yang digunakan, model pengembangan serta kerangka pemikiran. Yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang hasil observasi dan model sistem yang sedang berjalan saat ini.
Pada bab ini juga merencanakan sistem usulan yang dibuat oleh penulis dan juga berisi penjelasan secara global tentang sistem tersebut. Di bab yang ke-6, kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini. Untuk bab 2-nya, di sini saya mengambil dasar teorinya tinjauan pustakanya. Yang pertama, di sistemnya saya mengutip di jurnal Lumawan Tinangon 2016 tentang pengertian sistem. Untuk karakteristik sistemnya, di sini saya mengambil penulis terbitan Surtarbi 2016 tentang model umum dan komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem. Masih tentang Surtarbi, klasifikasi sistem juga Surtarbi, sistem abstrak, fisik Surtarbi, sistem determinik, sistem probabilistik, sistem Surtarbi. Definisi sistem adalah data yang telah diklasifikasikan oleh prestasi untuk digunakan dalam proses pengembangan keputusan Surtarbi juga. Untuk Internet of Things, IoT merupakan sistem, saya kutip dari Arsa dari jurnalnya di tahun 2019. Penelitian terkait di sini saya mengutip 5 itu dari Periedi dan kawan-kawan 2018. Pada penelitian ini sebagai perusahaan di bidang penyedia jasa internet ISP harus menyediakan layanan internet non-stop, perangkat yang bekerja 24 jam. Untuk selanjutnya, untuk pengertian ruang server, saya mengambil dari Nurwijaksana Chandra. Dari 5 jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan rata-rata dari perusahaan memang diwajibkan untuk memiliki ruang server yang aman. Hal ini dikarenakan seluruh database perusahaan dapat terjaga dengan baik dan tidak adanya kekhawatiran dan pencurian ataupun manipulasi data. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.